yaqa'u bisababiha fi tarki ma'murin wala rukubi mahdhurin wad dunyal madhmumah ala lisanil kitabi was sunnah hiya allati yaqa'u bisababiha fi tarki ta'atin aw fi'li ma'siyatin. Dunia yang terpuji adalah dunia yang membawa kepada kebaikan dan menyelamatkan dengan dunia itu dari perbuatan buruk. Jadi dunia yang terpuji, dunia yang membawa dunia yang membawa kepada perbuatan baik atau yang menyelamatkan dari perbuatan buruk. Itu dunia terpuji. Dan yang kedua, dunia yang mubahah, dunia yang boleh, dunia yang harus, yaitu dunia yang tidak terjadi dengan sebab dunia meninggalkan perintah dan tidak juga melakukan yang terlarang. Jadi dunia tidak menjadi sebab meninggalkan perintah Allah dan juga tidak menjadi sebab melakukan yang terlarang. Nah, artinya dunia ini tidak membawa kepada kebaikan, tetapi tidak juga membawa kepada keburukan. Maka dunia itu ya boleh-boleh saja. Dan dunia yang tercela berdasarkan Al-Quran dan Sunnah yang terjadi dengan sebab dunia meninggalkan taat atau melakukan maksiat. Artinya bahwa dunia dengan zatnya tak ada hukum apa-apa. Tergantung orang yang berada di belakang dunia itu. Ada ungkapan begini, al-malus soleh fi yadi rajulin soleh. Harta yang baik berada di tangan orang yang soleh. Harta yang soleh berada di tangan orang yang soleh. Namun maksud daripada dunia terpuji, dunia yang boleh, dunia yang tercela, ini juga berkaitan dengan cara mendapatkan dunia. Kalau orang mencari dan mendapatkan dunia dengan cara haram, maka akan membawanya kepada dosa. Maka dunia itu tercela. Dan ada orang mencari dunia dengan halal, tetapi dia tidak gunakan untuk kebaikan dan tidak juga untuk keburukan. Maka dunia di tangan dia tak ada apa-apa, tak tercela, tak terpuji. Namun jika dunia meskipun dilakukan, didapatkan dengan cara halal, tetapi dia gunakan untuk maksiat, maka dunia di tangan dia tercela. Nah, maka pernah Sayyidina Umar, maka dari sini kita memahami bahwa tergantung dunia itu di tangan siapa. Menjadi terpuji, menjadi tercela, menjadi ya boleh-boleh ya sahaja, tak ada apa-apa, tercela, tak ada. Itu tergantung di tangan siapakah dunia itu. Dulu Sayyidina Umar selalu menolong orang-orang yang susah. Bahkan dia cari orang yang memerlukan, dia sumbang, ya, dia tolong dia. Satu ketika ada seorang anak muda berpakaian koyak-koyak dan berjalan tanpa slipper, tanpa sandal, menunjukkan bahwa dia orang yang susah, orang yang miskin. Lalu ketika Sayyidina Umar melihat, beliau membuang muka menoleh.
dan membiarkan. Nah, sahabat-sahabat Sayyidina Umar memberitahu, mengingatkan, takut Sayyidina Umar tak nampak, tak tahulah. Ya. Maka diberitahu, ya Amirul Mukminin, kenapa kau menoleh, memalingkan wajahmu kepada anak muda itu? Karena biasanya kalau Sayyidina Umar melihat ada orang yang meminta-minta, ada orang yang perlu, bahkan orang yang diam pun dia tahu dari pakaiannya kah, dari rumahnya kah, dari keadaannya kah memerlukan, terus dia bagi. Tapi ini sudah nyata-nyata anak muda seorang anak muda berpakaian koyak-koyak dan tak guna selipar dan berjalan di padang pasir yang menunjukkan dia orang susah. Sayyidina Umar berpaling. Ada firasat di dalam hati beliau. Sayyidina Umar mengatakan, kalau aku berikan dia dunia, dia akan maksiat. Maka miskin bagi dia adalah rahmat. Biarlah macam itu. Nah, maka mungkin dunia itu dibagi halal kepada dia, tapi akan jadi tercela ketika orang yang memegang dunianya ahmak atau safih, istilahnya dalam bahasa Arab. Nah, maka dunia tak ada apa-apa hukum. Tercela ke, terpuji ke, tak ada. Dunia benda. Ya. Macam alat, pisau ke apa. Boleh jadi haram di tangan orang yang nak membunuh. Ya, boleh jadi halal ya, di tangan orang yang dia gunakan untuk menolong, membantu orang bekerja. Itulah dunia. Jadi ketika orang tasawuf bicara jauhi dunia, itu bukan benda, tetapi ya, ada yang menghalangi kesibukan dia dari Allah, maka itu dunia. Ya. Meskipun itu bukan harta. Istri misalnya, dunia. Anak, dunia. Seorang tuan guru, ya, madrasah itu, pondok itu, pelajar dia, santri dia, kalau itu lebih menyibukkan dia dari Allah, itu dunia. Ya. Artinya definisi dunia bagi orang sufi adalah kullu ma yusghiluhu anillah, segala yang memalingkan dia daripada Allah, hatinya. Ya. Orang sibuk nak jadi pendakwah, ya, bukan sibuk hatinya dengan Allah, itu pun pendakwah dunia. Ya. Nah, ini maksud dunia di dalam tasawuf. Ya, bukan dunia bendanya, bukan dunia. Karena bukan tasawuf pun pembahasan dunia ya tak ada hukumnya. Nabi SAW terkadang bersabda, ad-dunya hulwun hadirah, katanya. Dunia itu indah dan hijau, artinya menunjukkan kebaikan. Dalam masa yang lain Nabi mengatakan ad-dunya nitnun jifatun, katanya. Dunia itu nitnun itu bau busuk, jipah itu bangkai. Gitu. Itu berbicara bukan kepada dunia, tapi berada di tangan siapakah dunia itu. Ya. Sebagaimana ungkapan al-malus salih fi yadi rajulin salih. Harta yang saleh berada di tangan orang yang saleh. Nah, taib, itulah dunia. Wa qala radhiyallahu anhu, minan nasi man yaktafi bil isyarati anit ta'yini wa minhum man yahtaju ila tasrihi ma'arifki wal lini wa minhum man lam yujdi fihi illa ta'nifu wa takhshinu wa man lam yantafi bidha wala bidhaka fahuwa syayatin wa lihaula'il arba'ati amsalun minal bahaim. Ini Imam Al-Haddad mengatakan tentang jenis-jenis martabat manusia. Ada manusia yang cukup bil isyarah,
dengan isyarat. Anitain daripada penjelasan. Isyarat tanpa penjelasan. Ada orang paham bukan dengan ucapan tetapi dengan isyarat. Contoh misalnya suami balik dari kerja letih haus gitu. Balik rumah dia tak cakap, minta minum, minta kopi, pijit-pijit tak. Ya. Tapi dia minta nyalakan ikon, nyalakan. Nah, itu mananya dia haus lah. Nah, terus istrinya ambil air. Ya, ada orang yang memang dia punya tabiat, ya, paham tanpa ucapan. Oh, suami saya ya, haus, suami saya lapar gitu. Suami pun begitu juga. Ya. Istri pegang-pegang tangannya, rupanya nak cincin emas gitu kan. Tak perlu cakap, suami terus nampak, oh dia nak cincin, terus dia beli. Gitu. Ya. Itu ada jenis tabiat orang seperti itu. Dan ada juga wa minhum man yahtaju ila tasrih ma'arifki wallin. Di antara mereka ada yang perlu kepada terus terang. Tetapi ya, dengan lemah lembut dan bicara halus. Bicara rifqi ini perlakuan yang lembut. Lain ini ucapan yang lembut. Ya, rifq ini bukan ucapan, rifaq ini adalah perlakuannya. Kalau lin ucapannya. Ya, tapi terus terang, saya haus, boleh tak ambilkan air? Itu ada orang yang nak begitu, dia jerit sedikit tak nak. Ya, kamu ini ambilkan saya air, terus pergi tak nak. Ya, terus terang, tapi kasar. Ya, nah, yang kedua ini dia perlukan kepada terus terang tapi lemah lembut. Yang ketiga, wa minhum man lam yujdi fihi. Ada sebagian orang yang tidak manfaat padanya kecuali at-ta'nifu. Ta'nif ini kasar. Wa tahsinu keras. Kita pun orang tua, kita punya anak ramai itu. Ada anak ya, paham terus kepada orang tua kan. Orang tua cakap tapi anak ya, belikan apa kepada orang tua. Tahulah apa yang keperluan orang tua. Ya. Ada orang tua cakap pun tak dengar. Ya. Ada memang kena dicubit oleh orang tua baru anak dengar. Ada anak yang dicubit malah tak dengar. Karena dia perlu lembut. Jadi perwatakan itu memang dari kecil kita boleh baca lah. Saya anak 12 memang betul lah ada anak yang macam ini, macam itu. Ya. Maka kita orang tua kena perlakukan menurut tabiat dia. Ada anak kalau saya tak angkat suara memang tak dengar. Rupanya saya angkat suara datang pula anak yang ya, dia nakkan lembut. Gitu. Jadi sudah saya angkat suara ada dia, saya ubah jadi nyanyi. Ya. Gitu. Dia tanya, "Baba marah kau?" "Heta." "Baba saja gurau-gurau." Gitu. Ya kena lain watak, lain perlakuannya. Begitu juga dalam tarbiyah. Ya. Ada anak dimarah guru terus hilang pindah ke dunia lain sudah. Ya. Ada memang kena dimarah baru dia paham. Ada orang yang tak perlu marah. Kita tunjuk muka tak suka pun dia ubah terus. Itu pun perwatakan. Tetapi yang keempat, ada orang yang tidak bermanfaat. Ya.
eh, dengan isyarah tak paham, dengan tasrih terus terang tak paham, ya, meskipun dengan lembut, dengan kasar pun juga tak paham. Nah, maka orang yang seperti ini bahwa minasyayatin gitu. Nah, dia ini sudah seperti syaitan. Dan 4 watak, ya. Apa watak di atas itu ada perumpamaannya dalam binatang. Karena manusia ini kan hayawan, ya, artinya apa yang ada dalam fisikal kita ini, tubuh kita memang serupa betul ada pada binatang. Kepala ada, kaki ada, tangan ada, perut semua, mata, telinga semua ada. Ya, cuman bedanya binatang dengan kita natiq, ya, ruh, ya, akal, ya, itu yang tak ada pada binatang. Ya, kita kalau memang akal dah rusak, tak ada ilmu, ruh, ya, tak ada cahaya, cahaya iman, ya, cahaya akhlak. Memang manusia lagi hebatlah dari binatang lah. Ya, lagi hebat. Perumpamaan yang pertama yang cukup dengan isyarah tanpa diterangkan, tanpa dijelaskan. Ini seperti ad-dabati al-muzallalah. Seperti apa? Seperti dabah, ya, binatang yang dididik dengan baik. Ya. Artinya binatang yang jinak, yang tidak perlu dikekang dan dipukul. Tastaghni antul jimaha au tadribaha. Tidak perlu dikekang atau dipukul, tidak perlu. Ada binatang, ya, yang sudah senyawa dengan tuannya. Misalnya naik kuda, tuannya nak belok kanan, ya, tak sempat dikekang, dia udah belok kanan. Itu karena muzallalah sudah. Sudah, artinya sudah ditundukkan, sudah dididik dengan, jadi sudah, ya, tidak perlu, ya, kan ada kuda kan, jeh, gitu. Nah, itu tak perlu diucapkan, ya, dia paham. Yang kedua, ada binatang yang taktapi bil khitam duna dharab. Cukup di khitam itu di apa namanya? Kendalinya ditarik tapi tanpa dipukul. Ya. Belok, laju, berhenti, sudah. Dan yang ketiga, ada binatang yang la tastaqimu illa bid-darbi wal jazri. Ya. Tidak betul kecuali dia dipukul. Ya, dan dihardik. Nah, macam himar, ya. Kita pergi tengok orang di Arab tuh. Ya, tengok belakang punggung himar tuh banyak kena pukul. Ya, berdarah-berdarah, kadang tulangnya nampak belakang tuh. Karena himar itu memang kalau tak dipukul memang, ya. Maka himar itu jadi sebuah lambang kebodohan, kedegilan, ya. Dijadikan simbol itu. Ya, kan orang Arab kalau cakap dengan orang yang dia pandang degil, humar inta, kan gitu kan. Ya, terus cakap himar inta. orang Mesir sikit-sikit cakap himar. Itu karena itu lambang orang tak paham, dibagi tahu, dimarah, dipukul pun tetap dia tak mengerti. Nah, itu ada perwatakan seperti itu. Dan yang keempat ini memang ada binatang yang jika engkau kendalikan, engkau pukul, malah bertambah apa? Bertambah degil. Ya. Dan ada orang dibuat lembut, ya, tetap dia ikut kehendak dia. Dimarah, dia ikut dengan pikiran, dengan kehendak dia. Ya. Dijauhkan pun lagi tak berpikir. Ya. Nah, ini perwatakan yang ada pada kita secara asal yang perlu kita rubah. Ya. Dan ada memang bukan berarti dia pun orang yang soleh sangat, tetapi ada perwatakan dia paham. Ya. Tapi tetap saja dia maksiat, tetap saja dia berbuat buruk, tapi memang ada perwatakan begitu. Nah, maka seolah-olah ini satu gambaran untuk memperbaiki, ya, orang. Kalau yang macam ini, ya, kena terus buat begitu hingga baik. Yang macam yang kedua kena
lakukan begitu hingga baik. Nah, yang keempat ini memang tak tahu macam mana caranya. Ya, dilembutin, tak dengar, ditegur, tak paham, dijauhkan lagi tak paham, nah, dipukul makin tak paham. Ya, nah ini ya, sudah tawakal Allah, gitu ya. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala radhiyallahu anhu in syi'ta an takuna hurran fatruk kulla amrin in lam tatrukhu ikhtiyaran taraktahu tiraran. Sekiranya engkau ingin menjadi seorang yang merdeka, kalau kita ingin menjadi orang merdeka, orang yang bebas, tak ada yang mengekang kita, tak ada sesuatu yang kita khawatirkan, tak ada sesuatu yang kita takutkan, tak ada sesuatu yang kita harapkan, tak ada sesuatu yang ya, kita risaukan. Kita ingin menjadi orang yang hur. Ya. Maka fatruk kulla amrin. Tinggalkanlah setiap perkara in lam tatrukhu. Jika engkau tidak tinggalkan secara ikhtiar, secara sukarela, ya, secara sukarela, maka engkau akan tinggalkannya secara terpaksa. Ya. Artinya bahwa kita tidak perlu terikat dengan sesuatu ya, yang kalau kita tidak tinggalkan dengan sukarela, maka kita akan tinggalkan secara terpaksa. Dunia, harta, ya, tahta, ya, maka kita bebaskan. Kenapa? Karena kalau kita tidak bebaskan, kita terikat, muqayyad dengan sesuatu yang selain Allah, ya, kita nak itu bersama kita, nak itu ada. Kalau Allah ambil, Allah hancurkan, Allah buang, kita tak ada kata apa. Maka hendaklah kita menjadi orang yang hur, ya, yang bebas. Contoh orang tua misalnya takut kepada anak, kalau tak ada saya jadi apa. Ya. Itu adalah perkara-perkara yang di hati kita merdekakan. Tetapi dalam kewajiban kita tak boleh dikurangkan. Ya, apa kewajiban? Karena kewajiban yang kita lakukan itu ibadah kita kepada Allah. Bukan kita terikat kepada siapapun. Ya, seorang guru mengajar murid misalnya di madrasah, di pondok, nak jadikan dia orang alim, orang soleh. Itu pun serahlah Allah. Patrukullah amrin. Semua perkara karena kita serah ya kepada Allah. Karena semua itu berada di tangan Allah. Kita tak boleh bergantung. Jadi kita tidak merdeka, tidak bebas. Ya. Orang jika bebas dari Allah, ya, jika tidak bebas dari Allah, maka dia akan menjadi hamba selain Allah. Nah, jika orang tidak bebas dengan selain Allah, dia bebas dari selain Allah, maka dia menjadi hamba Allah. Ya. Kita hamba, kan hur ini adalah hamba, ya, lawannya. Ya. Hur dari Allah berarti dia hamba kepada selain Allah. Tapi kalau dia hur dari selain Allah berarti dia hamba kepada Allah. Nah, kita tidak boleh menjadi hamba ya, fi kulli amrin, ya, kepada apapun. Bahkan bukan apapun, kepada siapapun. Ya, agar kita hur, karena dunia ini serta isinya dan kepada apa dan siapa yang ada di dunia ini, imma dia yang meninggalkan kita atau kita yang ya, meninggalkan. Seperti harta, orang kukuhkan harta. Ya. Dia jadi bebas dengan harta. Akhirnya dia sakit keras, harta keluar semua. Atau dirompak, habis harta dia dirampas orang. Ya. Atau dia mati, dia tinggalkan. Ya. Kenapa kita tidak
bebaskan hati kita ketika dunia itu bersama kita. Apakah dunia ini tahta, harta, ya, istri, anak, suami, murid, pekerjaan, apa semua. Ya, itu adalah sesuatu yang tidak boleh mengungkung, ya, ada mengungkung kita sehingga kita tidak menjadi orang hur, ya, sehingga kita tidak menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, sebetulnya apabila kita khawatir kepada sesuatu itu, ya, terlalu tidak merdekalah kepada kepada sesuatu itu, maka sesuatu itu akan yaghlibu alaih, ya, akan mendominasi dia, akan memberatkan dia. Ya. Padahal benda, sesuatu yang ada di sekitar kita ini tak ada yang memberatkan kita. Ya, tapi kita yang tidak merdeka, tidak bebas. Ya. Contoh, ada orang boleh buat sesuatu yang kita tidak boleh buat. Apa benda yang sama, tapi kenapa dia boleh buat? Nah, dia hatinya lebih tidak terikat kepada siapapun, apapun, maka dia boleh. Bukan ada sesuatu yang lebih kuat. Kita melihat para orang-orang soleh misalnya. Musibah yang menimpa hidup dia lebih besar dari kita. Tapi dia macam tak ada apa. Kita banding, kita kecil saja tapi berat. Ya. Itu semua kembali kepada kebebasan kita. Kepada semua perkara, semua benda, semua urusan hidup. Wa qala radhiyallahu anhu, ma urifa qadru syai' bimisli diddihi wala tasallal musabu bimisli dzikri man usiba bimisli musibati. Tidaklah nilai kemuliaan, ya, artinya nilai kadar sesuatu diketahui dengan seperti mengetahui lawannya. Kita baru tahu misalnya harga orang tua, kalau orang tua tak ada. Ya. Kalau ada kita macam, ya, tak perasan, tak tahu. Bila tak ada, oh, ya. Seorang suami dia akan tahu nilai istri kalau istri tak ada. Bahkan kebanyakannya istri kita tinggalkan dia oke aja. Tapi kita ditinggal istri hancur dunia. Ya. Saya tiap hari meninggalkan istri dah 20 tahun. Satu ketika istri saya pergi. Saya ditinggal. Alamak. Oh, macam mana ya dia kalau kita tinggal. Ya. Kacau rasanya. Cuma satu rumah aja tuh. Ya. Kacau. Nah, itulah nilai sesuatu. Nah, kalau kita ingin tahu, ya, kita mesti tahu lawan daripada sesuatu itu. Ada, tidak ada. Ya. Orang di pondok tak mengaji. Begitu keluar, baru tahu. Oh, dulu saya tak mengaji. Ya. Kalau dia tidak pergi kepada lawan daripada sesuatu itu, maka dia tidak tahu harga dirinya. Itu mungkin kenapa di dunia ini ada dosa, kenapa di dunia ini ada gelap, kenapa di dunia ini ada salah. Jadi sepatutnya kita tidak sibuk dengan benda itu. Itu sebab di dalam tasawuf, ya, kita selalu dinasihati ketika kita ingin berjalan kepada Allah, la taltafit ila ismin wala birrin. Jangan menoleh kepada dosa dan taat. Allah saja. Karena dua-dua itu Allah memang bagi kepada kita. Ini hikmah, ini rahmat. Ini lawan. Ya, kalau tak ada gelap, memang terang ini mungkin tak kita hargai. Ya, kalau tidak ada sakit, sehat ini, Nabi maka bersabda, ightanim khamsan qabla khamsin. Ambillah kesempatan 5 perkara. Sebelum lawannya 5 perkara. Itu Allah ciptakan. Jadi tak perlu sesuatu lawannya itu kita tolak.
Itu hikmah dari Allah. Ya. Oh, saya tak nak sakit, saya tak nak terhina, saya tak nak. Ya. Kenapa? Itu semua lawan daripada nilai sesuatu. Ada orang kafir, kalau tak ada orang kafir mungkin kita tak merasa bangga jadi orang Muslim. Kalau tak ada maksiat dan ahli maksiat, mungkin kita akan terasa berat sangat, taat, letih sangat. Tapi ketika kita dalam taat dan ada orang maksiat, ya Allah, alhamdulillah. Ya, sehingga kita dapat mengetahui kadarnya, mengetahui keagungannya, kebesarannya, dan kita mudah untuk bersyukurnya. Namun terkadang orang berpikir, kenapa ada itu? Kenapa ada itu? Kenapa? Ya. Contoh ada orang pening. Ya, misalnya ada orang di dalam tasawuf. Ya, dia mengaku-ngaku syekh, mengaku-ngaku mursyid. Memang likulli haqiqatin. Ya. Likulli muhiqqin mubtilun. Segala sesuatu, setiap ada satu hakikat, maka ada yang batil. Setiap ada yang asli, maka ada yang palsu. Ya. Tengok ada produk, semua number one. Yang palsu pun number one juga. Ya. Kalau tak ada yang palsu, maka yang asli itu tak dicari-cari sangat. Nah, semua itu adalah hikmah dan yang menciptakannya mereka, dia adalah yang maha kasih sayang. Wala tasallal musabu, dan tidak terhibur orang yang tertimpa musibah seperti dia mengingat orang yang tertimpa musibah yang sama. Ya. Ketika kita tengok dia kebanjiran, kita kebanjiran tengok, oh di sana pun kebanjiran, kita ketawa. Ya. Ya. Terhibur karena ada yang sama. Gitu. Ya, terhibur. Ya. Dia sakit, ada orang sakit yang lagi teruk. Oh, Masya Allah. Ya. Nah ini semua hikmah. Ya, semua hikmah. Wa qala radhiyallahu, ya, terakhir ini. Man asghalahu haqqu rabbih an huquqi nafsihi wa huquqi ikhwanihi fahuwa abdul hadrah. Ini tingkatan tingkatan kerohanian seseorang. Ya. Ada seorang disibuki oleh hak Allah sahaja. Tidak sibuk dengan hak dirinya dan hak saudaranya. Ini adalah Abdul Hadrah. Hamba Allah yang tenggelam dalam makrifat Allah. Dalam fana. Ya. Dia hidup ini hanya ibadah saja. Ya. Dia hidup ini hanya sholat saja, puasa saja, zikir saja. Tak pernah pikirkan dirinya. Perlu pergi ke sana kah, perlu pakai baju apakah, perlu makan lezat kah, perlu ya, tidur yang sedap kah, apa, tak. Bahkan anak istrinya pun tak dipikirkan. Dan hak orang lain sebagai sesama ikhwan juga tak dipikirkan. Dia asik. Ya. Meskipun dari segi rohani dia dekat dengan Allah, tapi dia bukanlah orang yang sempurna, yang menjadi qudwah dalam agama. Karena Nabi tidak macam itu. Nabi istrinya 9, semua Nabi layani haknya. Ya. Pergi ke sana, pergi ke sini. Ke sana dimarah istri ini, ke situ dimarah istri ini. Ya. Berlaku pada Nabi. Ya. Nabi mungkin
Dengan mukjizatnya mungkin tak berlaku itu. Tetapi yang namanya Nabi sebagai uswah qudwah. Maka apa yang terjadi pada Nabi tak pernah terjadi pada selain Nabi. Susahnya, beratnya, sedihnya, bebannya. Ya. Itu sebab Nabi menjadi contoh satu-satunya yang sempurna. Ya. Katakanlah ada kisah Nabi Khidir misalnya. Ini jenis Nabi Khidir. Dia tak kisah dengan ya, dirinya. Ya. Nabi berkata ketika ada sahabat, dia nak serupa macam Nabi. Tapi tak mungkin kita ikut macam Nabi. Kalau macam itu aku tak nak nikah lah selamanya. Ya, kalau aku tak nak tidur selamanya. Kalau aku tak nak makan. Ya, nak puasa selamanya. Maka kata Nabi, lah. Aku adalah orang yang paling takwa. Aku orang yang paling takut kepada Allah. Aku adalah dan aku menikah. Aku tidur dan aku makan. Ya. Maka yang ada keseimbangan itu adalah pewaris Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang pertama ini adalah orang kalau disebut yang tadi itu kamil, nah yang pertama ini namanya naqis, ya, wali naqis. Ya. Kalau dari segi rohani sama. Maka Imam Ibnu Arabi dulu pernah berkata begini, kalau kau cuti bajuku, maka engkau akan lihat ruhku zindik, katanya gitu. Ya. Tetapi ya, karena baju syariat itu mesti dipakai, maka jadi ya, mukmin gitu. Itu artinya maksud dari dia bahwa orang yang Abdul Hadrah ini ruhnya sama dengan orang yang kamil, tapi orang yang kamil punya keseimbangan antara zahir dan batin. Itu orang yang sempurna. Nah yang kedua, ini yang pertama tadi kita lihat. Dia hanya pikir hak Allah. Hak dia, kewajiban kepada dirinya, ya, dia tak buat. Kewajiban kepada anak, istri dan saudaranya dia tak buat. Dia Allah saja. Ya, syukur-syukur orang begitu, ya, jangan ada istri. Karena ya, istrinya menderita, ya, biasanya orang seperti itu dia jauh dari orang. Artinya fenomena itu ada. Ada. Man asghalahul qiyamu bihaqqi nafsihi anil qiyami bihaqqi rabbih wa haqqi ikhwanihi fahuwa abdus syahwah. Ada orang sibuk dengan hak dirinya aja. Hak Tuhan diabaikan, hak orang lain diabaikan. Dia tak peduli orang lain. Dan dia tak peduli kewajiban dia kepada Allah. Ya, dia hanya hak dirinya saja. Kalau ada di situ keuntungan untuk dirinya, dia buat apa saja. Ya, ini namanya hamba syahwat. Ya. Kalau dia nampak berbuat baik dengan orang, dia hanya memenuhi kewajiban kepada dirinya saja. Ya. Kalau zaman zaman raja-raja dululah, bukan Islam lah, kehidupan manusia secara alami, ya, di mana menilai sesuatu berdasarkan kelompok genetik. Ya. Dulu kelompok yang paling rendah itu dahululah penyanyi, ya, artis. Coba di dalam kasta buza itu, yang paling bawah itu artis termasuk di situ. Penghibur maksudnya. Ya. Penghibur itu kan apa yang dia cari? Untuk perut diri aja. Ya, mungkin dia mengurus rumah tangganya pun tak betul. Ya. Mungkin selama hidupnya mati baru berhenti. Cerai nikah. Anak terlantar di mana-mana. Karena dia tak pikirkan. Dia pikirkan dirinya bahagia, dirinya oke. Ya. Itu dulu disebut genetik artis. Itu sebab zaman raja-raja dulu, penyanyi itu
rendah sangat. Nah, sekarang artis boleh jadi ahli parlemen, pelawak boleh jadi. Ya. Ini kena demokrasi. Batas kekuasaan dia hanya dirinya saja. Ya, di luar itu tak ada. Ya, ada Imam Al-Ghazali menyebutkan tingkat keluhuran seseorang. Ini yang paling rendah. Berdasarkan saya sebut berdasarkan genetik dulu, zaman raja-raja dulu, bukan Islam, mengkelompokkan orang berdasarkan jenis genetik orang itu. Ada orang yang pikirkan dirinya dan keluarganya. Selain itu tak ada. Ya. Dia hanya pikirkan dia, kemudian anak istrinya. Yang lain ya, nak hancur, ya, nak mati, nak susah, nak tak. Ya. Dan ada orang yang lebih dirinya, keluarganya, dan orang lain. Ya. Itu orang lain pun orang yang dibawa kekuasaan dia. Nah itu yang disebut genetik para raja. Dia tak peduli negara orang lain. Yang penting ya, kekuasaan dia. Tapi kalau ulama, ya, dulu agamawan. Dia perhatikan hak dirinya, hak orang keluarganya, hak orang lain. Dan tidak terbatas negara. Ya, tetapi sufi, ya, tetapi kalau ulama hanya muslim saja. Tapi kalau sufi termasuk kafir. Ya. Dia penuhi haknya. Dan yang terakhir kata Imam Al-Ghazali adalah Rasulullah SAW. Ya. Semua alam semesta ya, dia kasihi. Gitu. Nah, adapun ini adalah tingkatan orang muslim. Ada orang yang sibuk hak dirinya. Hak Allah tak. Kalau dia melakukan nampak ibadah pun karena ada keuntungan untuk dirinya saja. Kalau tak mau. Ini abdus syahwah. Yang ketiga, orang sibuk melaksanakan hak orang lain daripada hak Allah dan hak dirinya. Oh, kalau urusan orang lain dia rajin, dia betul-betul ya, penuhi kewajiban dia kepada orang selain dirinya. Sementara agamanya, ya hak Allah dan dirinya dan keluarganya, ya, tidak. Ini abdur riyasah. Ya. Layan orang setiap saat ada. Ya, tapi untuk dirinya tak perhatikan waktu, kesehatan, apa. Keluarganya juga tak. Ini orang yang mengejar-ngejar kedudukan. Ya. Kalau mementingkan diri, ini syahwat. Hamba syahwat. Ya. Maka dulu, zaman raja-raja dulu kan, lalu raja wafat, anaknya masih baby, ditunggu. Ya. Karena dia yang mimpin, karena ini genetik. Dia kelompok orang yang pikirkan orang lain. Ya. Kalau kita mengangkat raja yang pikirkan diri sendiri, maka dulu tak akan artis itu jadi ahli parlemen, karena tak akan pikirkan orang lain. Sekarang di seluruh dunia, ya, pelawak pun jadi ahli parlemen. Tapi sekarang profesi bukan genetik, profesi. Karena ya, ada dalam dunia global ya, dunia global. Taib. Yang terakhir, sibuk dengan hak Allah. Ini dulu. Kedua, hak orang lain. Yang terakhir baru hak dirinya. Inilah sahibu wirasah. Ini adalah para pewaris Rasulullah SAW. Ya. Agama didahulukan. Dari kepentingan dirinya, dari kepentingan istrinya. Ya. Baru kemudian orang lain. Daripada dirinya dan istrinya. Dan keluarganya. Ya. Maka istri Rasulullah kan pernah melakukan demonstrasi kepada Rasulullah SAW. Karena hari-hari urus orang lain.
Tiba-tiba istrinya, mohonlah, bagilah kami rehat sedikit. Tak adalah rehat. Gitu. Ya. Mungkin kalau datang cakap seorang-seorang, ya Rasulullah penuhi. Tapi cakap 99-nya datang. Ya. Nabi SAW pun sampai, ini ada kumpulan bersih apa nih? Ya, datang. Ya. Sampai istrinya 99 itu datang, Rasulullah berdiri. Ya, secara basyariah pun takut juga dengan istri Rasulullah. Ya. Lalu kemudian bicara. Ya, kami hari-hari tak pernah hak kami diperhatikan. Semua ya, kita kena perhatikan orang lain. Ya. Urusan agama, urusan dakwah, itulah panjang. Tapi ceritanya itu pendek, tapi maksudnya itu. Apa Rasulullah jawab? Ya. 2 kalimat saja. Hadza awil firaq. Sudah. Kata Rasulullah, hidup macam aku begini atau tinggalkan aku. Pisah. Ya, itu Rasulullah dalam keadaan duduk. Ketika mereka selesai bicara, Rasulullah duduk. Ya, nak jawab itu duduk dulu Rasulullah. Istrinya pun duduk semua. Ya. Kemudian Rasulullah berdiri, hadza awil firaq. Begitu Rasulullah berdiri sambil cakap, 99-nya berdiri dan mengatakan, hadza ya Rasulullah. Artinya saya ikutlah macam ini. Nah, terus pergi. Gagal dia punya demonstrasi. Maka seorang pewaris Rasulullah, dia akan utamakan agama, baru kemudian kepentingan orang lain, kepentingan dirinya, keluarganya, itu terakhir. Ya. Itu ciri daripada sahibu wirasatin. Naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah. Ada soalan? Gimana? Tanggung jawab keluarga terhadap keluarga itu macam tak mungkin 100% keluarga, 100% juga tanggung jawab kepada yang dipimpin, itu tak mungkin. Ya. Karena ada prioritas. Ya, seorang pimpinan maka mesti mengutamakan. Raja kalau mengutamakan anak istrinya bubar. Ya. Dia sanggup, polis lah katakan. Ya, dia ditugaskan ini, istrinya larang, tak boleh. Gitu. Kalau tak jadilah, tak jadi. Ya. Kalau utamakan dirinya dan istrinya, sudahlah tak jadi apa-apa, jadi kucing di rumah. Kan ada istilahnya, asadun hazin katanya gitu. Ada kadang ya, seorang saya cakap begitu. Yani, ente mau jadi asad hazin katanya, atau jadi qittah sa'id. Mau jadi kucing yang bahagia atau harimau yang menderita. Ya. Saya ditanya oleh seorang syekh, ente mau jadi harimau bahagia menderita atau nak jadi kucing yang bahagia katanya. Kata saya nak jadi harimau yang bahagia. Tak ada. Ya. Tak ada. Anak istri tak bagi kita perhatikan. Ya. Artinya seorang pimpinan, ya, kena perhatikan orang ini. Resikonya besar menjadi pimpinan. Tapi bagaimanapun dan juga bagaimana mengondisikan
keluarga agar tetap baik dan mengikuti tingkatan prioritas ini. Ya problemnya misalnya seorang pimpinan, dia perhatikan orang, lalu istrinya menyamakan dengan orang lain. Bubar. Maka banyak kisah ulama kan. Ya, dia ada istri 2, 3, yang satu tak mau. Karena suaminya ada di rumah dan untuk dia sepenuhnya. Menderita, teriak-teriak, menjerit, dicerai. Baru setelah beberapa tahun minta rujuk. Baru tahu nilai sesuatu kan kalau ya, di mana duduk. Dia kena menikmati khidmat itu. Kena menikmati ya, bahwa seorang pimpinan mesti mendahulukan orang lain. Maka keluarganya mesti duduk di ya, prioritas itu. Kalau tak jadi. Maka ada seorang perempuan mengadu kepada seorang syekh. Suami saya ini tak jadi apa-apa. Tak macam suami kawan saya, sahabat saya. Macam mana ya? Supaya suami saya macam suami sahabat saya tuh. Lalu kata seorang saya tuh, tanyalah dengan kawan kamu. Macam mana dia buat suaminya jadi macam tuh. Ya. Dulu mula-mula saya menikah, kita masih mengaji kan. Saya utamakan guru saya dari istri. Lalu kalau tak mengaji, saya mengajar. Waktu saya utamakan pengantin baru, mesti utamakan guru dan utamakan mengajar. Istri saya marah. Gitu. Saya memahami perkara ini. Jadi saya cakap, kamu nak punya suami besar tak? Ya, kalau nak punya suami besar, ya, besarkan oleh kamu. Gitu. Oh terus saya ulang-ulang begitu. Ya, rupanya sekarang tak peduli dengan suami, saya pula yang aduh ya, sedih gitu. Istri sudah sangat mandiri. Ya. Tak manja, tak khawatirkan. Gitu. Sedih pula. Ya, dulu kita dia tak merepek, tak. Ya. Selalu saya cakap, kalau nak punya suami besar, kamu mesti besarkan. Artinya buat mandiri, jangan begitu sudah mandiri sangat, pening juga. Dia tak cinta rupanya dengan saya. Ya. Saya tengok artinya kisah-kisah ulama, saya cakap tengok. Itu ada istri ulama. Kamu tanya dia, bagaimana dia membuat suaminya besar? Nah, istri saya pergi. Tanya. Lalu istri seorang ulama itu cerita. Saya larang suami saya masuk dapur. Jadi kalau dia nak tolong saya halang. Ini negara kekuasaan saya, katanya. Kamu tidak perlu tahu apa isi ini. Kamu duduk saja di kitab sana dan mengajar, itu kerajaan kamu. Gitu. Nah, balik dari sana dia buat begitu. Kebetulan saya pemalas, seronok lah. Karena banyak sangat cerita pasal problem ulama di dalam rumah itu, dalam kitab-kitab itu. Ya, ada kitab namanya Al-Utrujah mimman yata'adza bizaujah. Utrujah ini buah pahit. Kisahnya adalah suami-suami yang menderita karena istri. Rupanya itu semua orang sufi. Mulai dari Nabi contohnya. Nah, saya baca alamat. Yang pertama Nabi juga. Gitu. Yang tersakiti. Bukan tersakiti ini bukan istri buruk, bukan istri garang. Tetapi masalah emosional yang bertembungan dengan masalah ruhiyah. Dengan masalah akliyah. Ya ini kan emosional istri, emosional anak. Itu anugerah dari Allah. Bukan sesuatu yang salah. Tapi ada pertembungan. Ketika rohani istri tidak tinggi. Ilmu istri tidak tinggi. Memang. Ya. Itu. Kita jatuh kepada hidup susah dan kita
terus mementingkan orang lain. Istri tidak mengeluh. Saya ada baca kitab Futuhatul Gaib Imam Abdul Qadir Al-Jilani. Di situ terucap, jika engkau mengeluh, engkau jatuh di mata Tuhan. Jadi dulu kalau istri saya mengeluh, terus saya tunjuk kitab ini. Ya, bila, ya tengok, Allah katanya, sudah. Nah, ini saya macam FBI kalau tunjuk gini terus selamat. Gitu. Ya, itu buku saya pegang terus. Ya, kalau mulai mengeluh, ingat cakap si Abdul Qadir. Lidah mengeluh saja keadaan berarti mengeluhkan Allah dan jatuh di mata Allah. Ya. Nah, kalau tapi begitu baca mimannya ta'adzab aja, oh ya. Oke lah. Ya. Tadi kan orang terhibur, orang yang tertimpa musibah ketika melihat ramai pula yang macam itu. Tengok alamak. Rasulullah balik dari istri lain, pulang ke rumah merungut istri. Terkejut. Ya. Dan banyaklah yang kalau kita cerita kadang ya Allah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan terus banyak Imam Khubayb al-Ajami, Imam Ma'ruful Karhi, Imam Sibili, Imam Junaidi, Imam Ahmad Jarruq. Ya. Ya, di buku itu Allahu Akbar. Dan semua kisahnya adalah masalah pertembungan emosional dengan spiritual, dengan ruhiyah. Ya. Awatib dengan ruhiyah. Tapi di situ banyak pelajarannya bagaimana mereka para aulia itu berinteraksi dengan awatif. Ya. Al-insan, awatiful mar'ah. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Tak ada yang soalan lagi ya? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Allahumma inna nas'aluka an tuhaqqiqana bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman bi rahmatika ya. Ighfir lana dzunubana wa israfana wa kullu dzalika min jahlina. Ighfir lana dzunubana wa israfana wa kullu dzalika min indana ya Allah. Allahumma innaka ta'lamu ma asrarina faqbal ma'dziratana wa ta'lamu ma fi anfusina faghfir lana dzunubana wa ta'lamu hajatana fa'tina sulana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.